Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Haikal TV Official. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya, supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel saya. Jangan lupa share juga video-video yang saya tayangkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips atau tutorial cara pengajuan BOS madrasah tahun anggaran 2025 triwulan 3 dan 4 melalui aplikasi iRekam. Bagaimana caranya? Ayo simak videonya berikut ini teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah siapkan dan sudah membuka aplikasi iRekamnya ya. Nah, ini karena aplikasinya mungkin rada-rada gimana gitu ya. Mudah-mudahan tidak traffic tinggi aja gitu ya, supaya kita lancar dalam mengisi iRekam ini. Nah, biasanya kan teman-teman sudah tahu lah pasti gitu ya. Untuk pengajuan BOS itu biasanya di akun kepala. Kemudian kita masuknya ke menu rencana ini ya. Nah, di rencana ini ada dua menu. Yang pertama ada menu pagu indikatif, yang kedua ada pagu definitif. Biasanya yang sering digunakan itu adalah pagu definitif. Kalau induktif itu baru sekali yang saya ingat ya, pada tahun kemarin kalau nggak salah dicoba pernah gitu ya. Cuman pas pelaksanaannya kita gunakan lagi ini pagu definitif, apalagi kemarin itu kan ada perubahan menjadi per triwulan yang asalnya itu per semester gitu ya. Nah, di sini kita langsung saja ya, yang digunakan saat ini yaitu pagu definitif. Nah, di pagu definitif itu ada dua menu. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua belanja. Nah, pendapatan ini muncul secara otomatis ketika diklik ya. Kita klik coba. Nah, di sini. Nah, kan biasanya kita mengajukan BOS itu sekarang pakai menu pagu definitif. Ya, pagu definitif. Nah, ini muncul ini karena menu ini ya, kita klik sini. Di pagu definitif itu ada dua. Yang pertama ada pendapatan dan belanja. Nah, yang muncul ini di sini adalah menu pendapatan ini. Nah, ini ada triwulan 1, 2. Nah, yang ini ada triwulan 3 dan 4 yang baru kemarin saya isi ya. Nah, untuk menambahkan ini bisa teman-teman klik menu tambah di sini. Kemudian klik sumber dananya. Berapa triwulan 3 dan 4 misalkan. Ini tidak ada karena sudah dimasukkan. Berapa uangnya nanti otomatis masuk, tinggal tambahkan saja. Nah, seperti itu ya untuk menambahkan BOS-nya. Jadi klik tambah di sini. Kemudian setelah kita tambahkan menu BOS di sini, kemarin ini kan ini belum muncul ya menu ini. Karena sekarang sudah pengajuan serta RKM-nya sudah diisi, maka pengajuan BOS di sini untuk uploadnya sudah muncul ya. Nah, RKM itu diisi di menu belanja ini ya. Ketika teman-teman ketik belanja, maka di sini akan ada beberapa yang harus dibelanjakan mulai dari honor dan yang lainnya, tinggal tambahkan saja di sini. Nah, untuk untuk pendapatan ini selain untuk mendapatkan BOS pengajuannya gitu ya, untuk pengajuan BOS-nya juga untuk mengisi RKAM-nya yang di belanja sini. Karena jika belum ditambahkan di sini, kita tidak bisa belanja di sini dan
membuat RKM. Sedangkan RKM merupakan salah satu yang wajib ada dalam persyaratan pengajuan BOS ya. Jadi teman-teman harus segera isi, jika yang belum, jika yang sudah abaikan saja, tinggal langsung upload dokumen di sini ya teman-teman. Kita klik coba, mudah-mudahan bagus. Nah, di sini tadi muncul ya, ketika diklik ada 5 menu. Nah, ini berdasarkan surat dari Kemenag itu kan terdapat 5 kriteria. Nah, ini ada 5 kriteria yang harus kita isi dan pilih sesuai dengan kriteria yang kita punya. Misalkan teman-teman penerima baru, berarti kliknya di sini. Penerima tahun sebelumnya di sini. Penerima triwulan 1 saja di sini. Penerima triwulan 2 di sini. Penerima triwulan 1 dan 2 di sini, berarti gitu ya. Tergantung batasan teman-teman yang mana gitu ya. Tapi saya rasa kebanyakan yang penerima triwulan 1 dan 2 ya, yang ini. Kita klik saja yang ini. Klik saja. Kita tunggu. Mungkin ini karena jaringannya ya sedang tidak baik-baik saja. Ini juga masih nol gitu ya. Ini biasanya ini hilang sendirilah. Jangan panik ya kalau ada yang muncul seperti ini di laporan RKAM ataupun di sini ya. Nanti ketika muncul uangnya ini akan hilang gitu ya. Karena ini belum muncul uangnya karena jaringan, bukan jaringan ya, karena server RKAM-nya gak stabil gitu ya. Jadi gini, karena ini nol maka di sini ada muncul seperti ini ya. Jadi jangan panik ya teman-teman jika ada seperti ini, biarkan saja gitu ya. Ini terjadi karena di sini di atasnya masih nol gitu ya. Nah, beberapa hal yang harus diupload atau beberapa dokumen yang harus diupload itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Ada 7. Yang pertama laporan RKM. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana apakah sudah selesai di sini ya. Yang dibelanja di sini sudah nol semuanya dibelanjakan. Jika juga sudah, biarkan saja. Tinggal nanti disetujui atau tidak oleh verifikator. Jika ada kesalahan nanti di sini akan ada keterangannya ya oleh verifikator, baik oleh kabupaten maupun provinsi ya. Untuk kabupaten itu MI dan MTS, dan RA, kemudian MA itu tingkat provinsi. Kemudian LPJ itu otomatis ya. LPJ triwulan 2 ini harus sudah selesai juga ya teman-teman. Ini tidak perlu upload dokumen seperti ini. Ini harus kita selesaikan di sini ya. Di realisasi di sini. LPJ itu. Jadi semua kwitansi sudah di-scan, kemudian uangnya berapa dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan hilang ya teman-teman. Lama-lama hilang karena di atas sudah muncul uangnya nih ya. Jadi tadi jangan khawatir jika ada keterangan seperti itu. Itu karena masih loading ya. Nah, untuk LPJ itu yang triwulan 2 itu berarti itu yang April, Mei, Juni ya. Tapi direalisasikan pada bulan Juli kemarin. Kalau RKAM ini untuk triwulan 3 dan 4 gitu ya. Ini sudah harus selesai, sisa uangnya berapa? Nanti akan muncul di sini ketika dilihat. Ya, RKAM-nya seperti ini. Ini sudah nol, tidak ada selisih. Kemudian untuk LPJ ini karena masih loading ya. Berarti tinggal teman-teman cek di sini per bulannya ada nggak. Nah, ini kan karena belum ada uang, nanti akan kosong, tidak ada apa ya, tidak ada nominalnya. Kalaupun ada tulisannya seperti ini karena karena server ya, bukan apa-apa. Biar aja tinggalin gitu ya. Karena ini hanya untuk laporan. Kita ngeceknya ini sudah atau belum saja seperti itu. Kalau belum ya kerjakan, kalau ya sudah ya biarkan. Tinggal kita fokus ke dokumen yang lain yang harus diupload yang 5 ini. Yang pertama itu perjanjian kerjasama. Nah, ini cek dulu ya, kita cek dulu yang ini supaya kita bisa ngelihat. Nah, ini kan teman-teman tinggal nulis
tinggal isi ya madrasah apa, kemudian nomornya berapa, nama kepalanya apa, nama madrasahnya apa, kemudian nama kepalanya siapa, alamatnya di mana, kan biasalah seperti itu ya. Kalau yang ini, kemudian yang terakhir di sini, nah ini kan ada pejabat pembuat komitmen atau PPK. Nah, yang satu kosongkan, yang ini pakai materai tanda tangan cap. Print lagi satu, yaitu tanda tangan kepala dicap, lalu di sini pakai materai saja ditempelkan. Seperti itu ya untuk PKS. Kemudian untuk setiap lembarnya pakai paraf ya sampai sini, sampai sebelum tanda tangan pokoknya gitu ya. Ini untuk perjanjian kerjasama. Kemudian untuk SPTJM kita lihat ya. Tadi sudah dijelaskan ya, tinggal tambah kop surat, nama, nik, jabatan dan alamat eh, apa? Alamat kepala madrasah di sini ya. Biasa ini. Nah, tinggal titik mangsa yang ini ya. Kita lihat biasanya sudah ada keterangan di sini. Nggak ada ya, nggak ada keterangan. Nanti kita tunggu saja arahan dari provinsi ya, dari kanwil masing-masing. Biasa ini tinggal isi aja pakai materai tanda tangan cap ya. Untuk yang selanjutnya SPTJB. Nah, kalau SPTJB ini laporan pembelanjaan triwulan sebelumnya. Berarti kita kan triwulan 2. Nah, laporkan di sini berapa besaran uangnya digunakan, diterima berapa, digunakan berapa, total sisa 0%, itu penggunaan persentase 100%, titik mangsa, materai, tanda tangan cap ya, seperti itu. Karena di sini tanggal suratnya tidak ditulis ya, nanti kita tunggu arahan. Karena pengumumannya baru tadi subuh saya juga nerima kalau yang MA gitu ya. Kalau yang lainnya gak tahu udah diumumkan atau belum gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kwitansi ya, mungkin samalah seperti kemarin-kemarin ya. Cuman beda di titik mangsa sama besar uang ya, seperti itu. Kalau yang lainnya sih sama ya. Pakai materai lagi ya. Materai lagi, kemudian yang terakhir permohonan pencairan dana. Nah, jaringan atau servernya jelek nih. Kita tunggu, mudah-mudahan bagus lagi ya. Nah, ini untuk permohonannya, biasalah seperti kemarin-kemarin ya. Tinggal yang berbeda palingan di ini, di besaran uang. Kalau yang lainnya sih biasa ya. Tanda tangan cap kepala ya. Ini tidak pakai materai, berarti yang pakai materai itu yang ini ya. Berarti ini ada 2 materainya. Kemudian SPTJM 1 berarti udah 3. Pernyataan belanja 1, 4 sama kwitansi, berarti kita harus ada materai 5 ya setiap lembaga gitu ya. Tinggal teman-teman upload semua ke sini, sesuaikan sesuai arahan, samakan dengan arahan yang diberikan kabupaten atau provinsi. Nanti setelah diupload kita tunggu verifikasinya apakah sudah betul atau salah. Kalau betul nanti disetujui di sini keterangannya, disetujui. Kalau salah atau ditolak nanti ada keterangannya seperti apa gitu ya. Ditolaknya itu yang salahnya apa pasti akan dimunculkan. Kalau yang masih kuning itu masih menunggu ya, nanti ada beberapa indikator ya. Yang kuning, yang hijau, yang merah. Yang kuning itu masih menunggu. Kemudian yang merah ditolak, yang hijau itu disetujui gitu ya. Kalau yang ditolak biasanya dikasih keterangan mana yang salahnya, seperti itu ya. Ibu, mudah-mudahan dapat dimengerti karena untuk upload dokumen pengajuan BOS saya rasa Bapak Ibu sudah paham ya, karena sudah berkali-kali. Paling di kesalahannya itu biasanya PKU seperti itu ya, dari LPJ ya, tidak sinkron, misalkan PKU tidak sinkron, kemudian di RKAM-nya tidak nol, seperti itu ya gitu ya.
Kalau di surat itu saya rasa kalau sudah sesuai gak usah khawatir, pasti disetujui situ ya. Nah itulah tentang cara pengajuan BOS triwulan 3 dan 4 untuk tahun anggaran 2025. Caranya sama seperti tahun-tahun sebelumnya dengan cara mengupload dokumen ya, sama pengisian LPJ dan RKM itu sudah harus selesai dan tidak ada yang sisa. Maksudnya semuanya sudah nol ya. Kalau ada sisa, berapapun rupiahnya walaupun hanya satu itu akan jadi temuan dan akan mempersulit kita sendiri ya teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.